Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham ini selalu turun di bulan Februari, rugi hingga 34%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Meski masih suasana awal tahun, tapi di bulan Februari biasanya banyak saham yang mengalami penurunan harga. Mimin melakukan sedikit riset dengan melihat semua saham yang ada di indeks Kompas 100. Nah, dari 100 saham yang ada, cukup banyak saham yang mengalami penurunan harga secara terus-menerus di bulan Februari, khususnya selama 3 tahun terakhir. Di video ini, Mimin akan membahas 7 saham di antaranya. Semoga dengan video ini, kamu dapat informasi untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum membeli saham ya. Oh ya, tapi seperti biasa, selalu ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika beli saham ini. Disclaimer on ya. Pertama, ADRO. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ADRO di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 6,09% dari yang awalnya 1.395 menjadi 1.310. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2021 di mana turun 2,07% dari yang awalnya 1.205 menjadi 1.180. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ADRO turun 13% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 9%. Kedua, ASI. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ASI di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 15,63% dari yang awalnya 8.475 menjadi 7.150. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2021, di mana turun hanya 7,69% dari yang awalnya 5.850 menjadi 5.400. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ASI turun 30% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 24%. Ketiga, BBCA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BBCA di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 3,09% dari yang awalnya 6.475 menjadi 6.275. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2021, di mana turun hanya 0,74% dari yang awalnya 6.750 menjadi 6.700. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BBCA naik 18% dan harga penutupannya juga naik sebanyak 20%. Keempat, BMRI. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir BMRI di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2021, di mana turun 7,52% dari yang awalnya 6.650 menjadi 6.150. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun hanya 1,69% dari yang awalnya 7.400 menjadi 7.275. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan BMRI turun 11% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 13%. Kelima, Cleo. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Cleo di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 12,24% dari yang awalnya 490 menjadi 430. Sedangkan penurunan terkecil ada di tahun 2019, di mana turun hanya 0,71% dari yang awalnya 282 menjadi 280.
Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Cleo naik 70% dan harga penutupannya juga naik 70%. Keenam, ICBP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ICBP di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 9,67% dari yang awalnya 11.375 menjadi 10.275. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2021, di mana hanya turun 4,72% dari yang awalnya 9.000 menjadi 8.575. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ICBP turun 17% dan harga penutupannya juga turun 16%. Ketujuh, INTP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INTP di bulan Februari. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 9,82% dari yang awalnya 16.550 menjadi 14.925. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2019, di mana turun hanya 0,90% dari yang awalnya 19.400 menjadi 19.225. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Februari, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan Februari, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan INTP turun 31% dan harga penutupannya juga turun 34%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.